Warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita membentuk sistem gaji, besaran gaji, dan kita akan mempelajari juga bagaimana cara memberikan gaji itu supaya optimal. Jadi biasanya kita sebut dengan strategik penggajian, ya. Nah, yang pertama-tama kita selalu punya pertanyaan seperti ini, Pak. Kalau misalnya kita punya karyawan, kita tuh bingung kadang-kadang mau dikasih harganya berapa sih gajinya, gitu kan? Terus misalnya kalau karyawan ini punya keahlian ini, gajinya berapa? Nah, itu biasanya kita bisa mengetahui hal tersebut itu bila kita sudah mengetahui empat faktor faktor ini, seperti ini, ya. Yang pertama yang harus kita lihat itu adalah organisasinya dulu. Jadi kalau besaran gaji itu biasanya nanti diarahkan kepada kebijakan yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya, kalau misalnya pegawai negeri misalnya itu menggunakan sistem undang-undang yang ada. Jadi kebijakannya mengacu pada undang-undang ASN atau aparatur sipil negara. Seperti itu. Ada juga politik atau organisasi gitu ya. Misalnya kalau kalau di Jepang itu senioritas ya. Kalau senioritas itu gajinya jauh lebih besar yang senior ketimbang yang baru masuk, seperti itu. Nah, ini tapi yang paling rasional sebetulnya itu adalah bila perusahaan itu tahu dia punya modal atau keuangannya bagaimana, akhirnya dia bisa memberikan gaji. Dengan kata lain itu adalah kemampuan perusahaan untuk membayar gajinya. Itu yang paling rasional sebetulnya. Ya, cuman kadang-kadang ada juga nanti kita kan kalau di Indonesia ada yang namanya UMR ya, upah minimum regional gitu atau UMP. Nah, itu biasanya ada besaran minimumnya ya. Nanti kita pelajarin itu juga ya. Nah, yang kedua adalah kita melihat lagi yaitu apa? Faktor tenaga kerja. Di sini ada tertulis ada survei. Jadi kita tuh kasar gini, kalau gajinya seorang sekretaris itu bagaimana? Ya, kita bisa tanya gitu. Kita survei nih ke sekretaris nih gajinya berapa sih? Gajinya berapa sih? Kayak gitu ya. Nah, di situ kita punya gambaran, oh rata-rata kalau seorang sekretaris gajinya itu cuma 4 sampai 5 juta. Seperti itu. Ya, ada juga kelayakan. Maksudnya besaran gaji layaknya yang bagaimana? Kayak gitu. Ya. Nah, ada juga seperti misalnya eh serikat pekerja. Nah, ini biasanya di Jerman. Nah, kalau di Indonesia itu gaji itu biasanya ada tripartit antara pemerintah Indonesia sebagai penengahnya dan pengatur undang-undangnya, tapi besaran gajinya itu adalah hasil negosiasi yang diawasi oleh pemerintah antara pemilik usaha dengan buruh. Nah, buruh ini biasanya diwakili oleh serikat pekerja. Jadi kalau kamu sering lihat orang-orang demo ya, demo nuntut naik gaji itu kan baru dari sudut pandang serikat pekerja. Tapi juga kita harus melihat dong dari, ingat kan faktor yang pertama ya, organisasi ya, kemampuan perusahaan dalam membayarkan gaji. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya. Loh, kenapa Pak kalau nggak ketemu titik tengahnya? Perusahaan berdiri itu untuk mencari untung. Pemilik usaha pasti ingin dapat untung yang besar. Tapi di satu sisi ada pekerja yang harus dibayar gajinya. Kalau misalnya suatu usaha itu uangnya habis keuntungannya untuk membayar para pekerjanya, biasanya kalau kayak gitu perusahaannya tutup. Nah, akan ada orang yang mau buka usaha. Ini nanti filosofis banget nih ya antara kapitalisme dengan sosialisme. Nanti ujung-ujungnya muncul apa namanya, teori ekonomi kapitalis sama teori ekonomi komunis. Nah, kayak gini nanti ujung-ujungnya. Ya, nanti itu pelajaran sendiri. Ya. Nah, tapi yang paling gampang itu adalah selain biaya kelayakan hidup, ya, bisa juga seperti gini, ya. Eh, Apakah pekerjaan yang kamu miliki itu adalah yang memiliki skill khusus? Nah, itu ya maksudnya ya. Maksudnya gini-gini. Misalnya gini, Pak, saya mau cari yang namanya pegawai fresh graduated untuk jadi buruh pabrik. Buruh pabrik itu dibutuhkan apa sih skillnya? Oh, nggak ada skill khusus, hanya pelatihan singkat. Habis itu apa? Butuh pendidikan tinggi? Enggak. Biasanya lulusan SMP, SMA bisa kerja di pabrik. Nah, jadi buruh ya. Nah, otomatis apa? Kita lihat sekarang pasar tenaga kerjanya, lulusan SMP, SMA itu besar nggak? Oh, banyak. Besar. Jadi akhirnya apa? Ketersediaan tenaga buruh pabrik itu menjadi berlimpah. Ingat teori ekonomi paling dasar, kalau suatu supply itu besar dibandingkan demand-nya, yang terjadi apa? Harganya turun. Jadi nggak heran
lulusan SMA gajinya rendah. Kenapa? Dapat digantikan apa? Begitu misalnya ya, si A kerja di buruh pabrik, nggak senang sama kerja pabriknya, dia keluar. Dengan dia keluar, sebetulnya banyak orang yang lulusan setipe dengan dia itu yang bisa masuk. Jadi akhirnya kadang-kadang kalau udah kayak gini tuh pemilik usaha tuh kadang-kadang ya sudah, kalau kamu mau keluar keluar aja gitu. Karena kamu tidak punya skill khusus dan tenaga kamu tuh berlimpah. Kasaran seperti itu. Nah, itu berbeda kalau misalnya kayak di negara-negara Eropa ya. Negara-negara Eropa itu kan pertumbuhan penduduknya kan cenderung minus, lebih banyak yang meninggal ketimbang yang lahir. Nah, otomatis dia kekurangan tenaga kerja. Eropa, Amerika, Jepang. Otomatis terjadi apa? Gajinya makin lama makin mahal. Kenapa? Karena tenaga kerjanya semakin sedikit dan lowongan kerjanya banyak yang kosong. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gajinya naik karena butuh banget tenaga kerja, tapi orang yang mau kerjanya nggak ada, ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Imigran. Jadi pemerintah itu melakukan imigran. Ayo siapa yang mau kerja di Jepang, mau kerja di Eropa, mau kerja di Amerika, gitu. Makanya jangan heran juga. Akhirnya banyak imigran di negara-negara tersebut dengan gaji yang gede juga. Nah, itu disebabkan ada banyaknya lapangan kerja tetapi sedikit tenaga kerja yang tersedianya. Seperti itu, ya. Nah, itu disebut dengan pasar tenaga kerjanya. Jadi kayak melihat, oh jabatan saya mau saya masukin apa nih? Oh, saya mau jadi seorang driver Gojek. Dulu di awal-awal pertama kali Gojek berdiri, mitra driver Gojek itu bisa dapat kompensasinya bisa sampai 40-50 juta per bulan. Tapi kan semakin lama banyak orang yang akhirnya kerja. Awalnya kan Gojek itu kan mitranya kan hanya sebagai sambilan kan, gitu. Tapi sekarang banyak orang yang kerja full time sebagai driver Gojek gitu kan mitranya. Yang terjadi apa? Rata-rata penghasilannya kan cuma 5 sampai 7 juta per bulan. Seperti itu. Ya. Nah, itu kenapa? Karena orang yang mau kerjanya banyak. Akhirnya tenaga kerjanya tidak lagi terbatas tapi berlimpah. Seperti itu. Ya. Bisa juga karena perekonomian ya, suatu perekonomian yang ekonominya maju, lagi pertumbuhannya tinggi, biasanya artinya kita lihat kalau pertumbuhan suatu negara itu pertumbuhan ekonominya 5%, 10%, itu artinya ada banyak perusahaan-perusahaan baru yang berdiri. Atau perusahaan yang sudah berdiri lagi berkembang besar. Biasanya kalau banyak perusahaan baru yang berdiri, perusahaan yang lama tapi berkembang, itu biasanya membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di indikatornya itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya. Nah, itu juga pernah dijalankan sama yang namanya pemerintah kita dulu tahun 2015 adalah menghapus UMR atau UMP. Itu dihitungnya dengan inflasi. Nah, itu berapa tingkat inflasi di suatu negara atau suatu daerah. Seperti itu. Maksudnya kenapa? Maksudnya adalah gini, kalau misalnya perekonomian kita naik besar, adanya kenaikan berarti UMR-nya boleh dinaikkan. Tapi kalau misalnya tidak ada kenaikan inflasi atau tidak ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, otomatis harus diturunin gajinya, disesuaikan dengan perekonomian suatu daerah. Nah, ini akhirnya plus minus ya. Bagi daerah-daerah yang pertumbuhan ekonominya pesat kayak Jakarta, Surabaya misalnya ya, apalagi Batang di Jawa Tengah itu kan pertumbuhannya pesat ya, otomatis UMR-nya naik. Nah, tapi kalau negara-negara daerah-daerah yang perekonomiannya stagnan, misalnya kayak Tulungagung ya kalau di Jawa Timur ya, Tulungagung, Pacitan, Blitar, kan stagnan kan, berbasis pada karena tidak ada industri, karena basisnya itu adalah basis pertanian atau kayak Jogja gitu ya. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa dia naik nuntut setiap tahun naik gajinya, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhannya sangat kecil. Jadi pun walaupun ada kenaikan sangat kecil sekali, tidak terasa gitu. Ya, tapi kalau misalnya Jogja ngikutin pertumbuhan ekonominya Surabaya, misalnya ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah loh kan enak Pak, buruh-buruh di Jogja berarti kan gede. Nah, pertanyaannya adalah dengan naiknya gaji itu apakah perekonomian di Jogja akan membaik? Belum tentu. Sekarang pariwisatanya pasti akan rusak karena Jogja terkenal dengan biaya hidup yang murah.
Itu dikarenakan UMP-nya itu adalah sekitar 2 jutaan. Nah, kenapa? Karena ingat, berbasis ekonomi rakyat yaitu pertanian, bukan industri seperti di Surabaya atau Jogja atau di Jabodetabek ya, sama Batang. Tuh, jadi kamu lihat dulu di sisi pasar tenaga kerjanya ya. Berikutnya adalah kita bisa lihat juga dari sisi dari faktor pekerjaannya itu sendiri, pekerjaan itu sendiri misalnya. Kita harus bisa menganalisa pekerjaannya. Oke, kita analisa nih. Misalnya, saya punya teman, dia kerja di Freeport, gajinya 75 juta per bulan, lulusan SMA. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa seperti itu ya, Pak ya? Gaji gitu. Kenapa bisa gaji 75 juta per bulan, lulusan SMA tapi kerja di Freeport? Iya, kita analisa pekerjaannya, kenapa kok gajinya gede? Oh, ternyata yang pertama, di Freeport itu daerah konflik. Setiap pagi kan ditembakin sama OPM kan. Nah, jadi kan kemungkinan untuk matinya besar. Nah, otomatis kan cari orang yang berani mati berarti kan kerja di Freeport gitu kan. Makanya untuk menarik tenaga kerja, orang-orang yang nekat siap mati itu gajinya dinaikkan. Nah, jangan heran, lulusan SMA bisa dapat gaji 75 juta di Freeport. Terus yang kedua apalagi nih? Yang kedua itu di Papua itu rawan penyakit malaria. Penyakit malaria itu penyakit yang cukup mematikan, tapi belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi begitu kamu kena malaria seumur hidup bisa kambuh malarianya. Ketiga kerja di pertambangan. Kerja di pertambangan itu ada risiko kematian tertimbun. Tertimbun kondisi kerja yang tidak bagus. Teman saya aja yang kerja di Freeport baru 3 bulan kena TBC. Kenapa? Karena dia hidup di dalam tanah kan, pertambangan. Seperti itu. Nah, makanya semakin resiko besar suatu pekerjaan biasanya membutuhkan gaji yang besar untuk menarik orang-orang mau bekerja di sektor tersebut. Nah, jadi kita tuh analisa pekerjaan ya. Nah, bisa deskripsinya nanti bagaimana, evaluasinya gimana, penetapan harganya gimana ya. Kita bisa lihat itu nanti. Itu kita bahas. Kenapa? Karena yang paling gampang adalah gini, kita tidak bisa mengotak-atik undang-undang. Berarti kita tidak bisa melihat perekonomian, legislasi dan sebagainya. Terus organisasi bagaimana? Organisasi kita kan nggak tahu ya, kita masuk organisasi perusahaan yang seperti apa gitu. Tapi yang paling gampang itu kita bisa lihat dari pekerjaannya. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan menitik beratkan yang namanya deskripsi pekerjaan. Jadi kamu harus bisa dulu namanya mendeskripsikan. Kita kan bikin job desk, ya, job description. Nah itu kedepannya kita harus bisa ke sana. Nanti baru kita hubungkan dengan metode-metode penggajian. Jadi nanti kalau dengan metode ini kita sudah bisa, berapa sih gajinya? Nah itu kedepannya sana ya. Nah yang berikutnya itu adalah faktor karyawan. Nah, ini adalah lebih kepada soft skill-nya, lebih kepada individunya secara subjektif. Jadi kita lihat misalnya, oh ternyata punya keterampilan khusus. Misalnya seorang ahli pencicip wine. Seorang ahli pencicip wine itu gajinya nggak murah. Itu bayarannya itu bisa sampai 12.000 US dollar per bulan. Kenapa? Karena orang-orang yang punya cita rasa bisa nyicipin, oh ini wine-nya buatan Prancis, oh ini buatan Italia, tahun sekian. Itu dia punya ingatan yang bagus dan punya indera pengecap yang bagus dan tidak semua orang memiliki hal itu. Makanya begitu ada orang yang punya keahlian seperti itu, gajinya gede. Atau enggak yang paling sekarang yang lagi digandrungin itu adalah sekarang orang-orang ahli ekonomi, lulusan sarjana ekonomi yang memiliki keterampilan data science. Di satu sisi dia menguasai teori bisnisnya, teori ekonomi manajemennya, tapi di satu sisi dia menguasai IT. Makanya di situ ada yang namanya konsentrasi, ada yang namanya bisnis data science. Nah, orang-orang seperti ini lagi dibutuhin sekali, tampilannya khusus. Makanya gajinya gede, bisa sampai 20 juta per bulan.